Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya channel aku Ega Pratama Official. Dan episode kali ini aku akan skip dulu ya. Aku akan skip dulu pembahasan tentang Sagittarius karena ya kali ini aku akan coba-coba vlog aja. Ya kegabut-gabutan aja daripada kosong videonya lah. Ya udahlah, kita bikin vlog aja guys. Dan untungnya kesibukan kali ini itu ada kesibukan. Jadi aku bisa bikin vlog. Kali ini aku akan memotong memperitili mencabuti sesuatu agar bisa digunakan bisa diolah menjadi sebuah makanan dan insya Allah nanti bisa dimakan saat berbuka puasa nanti. Berbuka puasa ya, waktu buka lah ini karena ini kan satu Muharram ya, atau bisa dibilang satu suro. Jadi ya udahlah, bagi yang percaya kita menjalani puasa di satu Muharram ini, insya Allah mendapatkan kelancaran rezekinya untuk kedepannya. Amin. Dan bagi kalian yang menjalankan, semoga lancar sampai waktu berbukanya. Dan guys, kali ini ya langsung aja ke inti videonya. Kali ini aku akan memperitili ini. Memperitili bahasanya apa? Memotong-motong ini, mencabut-cabutin ini. Ya nanti kan bisa dimakan untuk waktu berbuka puasa. Ya ini adalah salah satu makanan favorit aku. Aku nggak suka yang daunnya, tapi aku suka yang kembangnya. Ini adalah kembang kates ya guys, kembang kates. Mungkin kalian suka, ada yang kalian suka, ada yang kalian nggak suka. Jadi inilah kembang kates ya guys, model kayak gini. Jadi kita langsung aja pretili. Jumpa lagi bersamaku dan ya udahlah, langsung aja kita langsung pretili kembang katesnya ya. Tapi ya daripada nggak ngomong pun nggak ngobrol, ya udahlah, kita bahas sesuatu yang menarik aja. Oke, di video kali ini mungkin adalah video yang sangat-sangat bisa dibilang video gabut karena bikin konten Sagittarius tuh selalu saja memikirkan topik yang menarik untuk kalian yang bisa dinikmati, tapi ya kadang bosen ya. Bosennya adalah ketika kalian tuh nontonnya cuma beberapa menit, beberapa detik, bahkan ada yang cuma satu pembukaan aja terus kalian skip gitu ya. Jadi ya itulah letak kebosanan karena merasa capek gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah guys. Tapi terkadang juga kalau nggak menghibur kalian tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Karena udah terbiasa aja ya. Karena udah terbiasa untuk berbicara depan kamera dan melakukan aktivitas seperti ini, ya udahlah kita buat sebisa mungkin, semampu kita dan menghibur kita aja ya. Terus pembahasan Sagittarius kali ini, pembahasan Sagittarius lagi, ya udahlah ngobrol-ngobrol biasa aja guys. Dan menurut kalian nih guys, menurut kalian hal terpenting apa yang membuat kalian tuh benar-benar kalian tuh merasa ada dalam kehidupan ini dan benar-benar kalian tuh enjoy banget dalam melakukan aktivitas. Yang menurut aku sesuatu hal yang terpenting adalah ketika kamu bisa tahu dan mengerti bagaimana momen ketika kamu harus berkorban sesuatu, ataupun ya bisa dibilang kita tuh harus bisa menempatkan diri kita di suatu situasi yang dimana orang lain tuh tidak bisa melakukannya karena orang lain memikirkan ataupun mementingkan perasaan orang lain juga, dan yang bisa melakukan itu adalah diri kita. Ya terkadang momen-momen seperti itu yang harus diambil Sagittarius sih. Contohnya apa bang momennya? Jangan ngomong-ngomong doang dong bang, kasih contohnya. Contohnya adalah ini guys. Sebenarnya gini ya guys, aku tuh tidak suka banget bau kembang ini karena menurut aku cukup menyengat ya, tapi enak gitu rasanya. Jadi kita tuh harus mengorbankan bau menyengat ini untuk rasanya yang kita makan nanti. Ya meskipun aku nggak suka pahit-pahit banget sih ya, sedang-sedang aja nggak apa-apa lah. Kalau pahit terlalu pahit itu nggak ada rasa kayaknya. Aku lebih suka pedes sih guys ya. Terus pengorbanan juga terkadang kita memerlukan mental yang kuat ya, mental yang kuat agar kita tuh bisa selalu tersenyum bahagia di saat kita melakukan apa yang mungkin belum terbiasa aja ya, mungkin belum terbiasa, sehingga ya bisa dibilang nikmati aja. Terus berkorban dalam sesuatu hal mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dicoba oleh semua orang, tapi
tidak semua orang juga memiliki hati ketulusan yang ikhlas untuk bisa melakukannya, karena ada beberapa orang juga, sepengalaman aku tuh, dia berkorban sih, aku lihat dia berkorban banget, tapi ya terkadang dia tuh lebih cenderung ke caper sih, menurut aku caper ke atasannya. Di saat ada atasan, dia tuh lebih ke gercep gitu ya, lebih ke buru-buru gitu ya, lebih ke saset-saset gitu. Tapi ketika tidak ada atasannya, dia leha-leha, dia hanya bisa merintah, dia hanya bisa a i u e o kepada juniornya, dan akhirnya juniornya hanya bisa mendapatkan pelajaran adalah sebuah perintah, bukan sebuah sebuah pelajaran untuk kita bisa berpikir bagaimana untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, melainkan sebuah perintah. Jadi ya itu, junior hanya bisa menerima sebuah perintah yang seharusnya perintah itu bisa menjadikan pembelajaran, tapi ini adalah perintah yang dimana kita harus bisa mengikutinya dan tidak bisa membuat pemikiran kita tuh berjalan demi akar rumpah untuk memikirkan sebuah solusi dalam permasalahannya. Terus pengorbanan dalam situasi lain, contohnya adalah ketika kita memiliki sebuah komunitas, sebuah benar-benar sekumpulan organisasi ataupun apapun itu, dan kita selalu berkorban. Tak kenapa kita tuh selalu mengorbankan apa yang kita sebenarnya nggak suka dan apa yang kita sebenarnya nggak bisa, tapi demi majunya sebuah komunitas, demi berjalannya sebuah acara, kita berkorban dengan ya semampu kita lah. Hinaan, cacian, makian itu pasti kita akan dapatkan ketika kita benar-benar melakukannya dengan ketidaktahuan kita, dengan kebodohan kita, sehingga mereka-mereka yang merasa anggap dirinya tuh tinggi, anggap merasa dirinya tuh benar-benar hebat, itu akan melihat kita hanyalah sebuah badut dalam sebuah kelompok tuh. Ya udahlah, terserah mereka sih sebenarnya. Aku tidak pernah tidak pernah melarang mereka untuk melakukan apa yang mereka suka, menghina, mencaci dan memaki, tapi selagi itu masih dalam tahap wajar ya, dalam tahap wajar, aku masih memakluminya guys, benar-benar memaklumi. Tapi kalau kita sudah di tahap tidak wajar ataupun sudah melebihi batas kewajaran untuk mencaci maki, jangan harap deh gitu kan, jangan harap. Karena menurut aku Sagittarius tuh tipikal zodiak yang bodoh amat sebenarnya, bodoh amat, karena dia tuh nggak peduli cacian, makian ataupun ya bisa dibilang hinaan, merendahkan. Itu Sagittarius sebenarnya tidak peduli banget, karena menurut Sagittarius kita tidak perlu buang-buang energi untuk meladeni orang-orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu tuh tidak pantas juga untuk kita ladeni, karena yang lebih pantas adalah karya kita ya, karya kita sebagai Sagittarius yang membuat Sagittarius tuh selalu bisa berkarya dan menghibur orang lain. Bang, terus apakah Sagittarius selalu menghibur orang lain? Tentu saja jawabannya tidak guys, karena menurut Sagittarius tuh lebih suka menghibur seseorang yang memiliki energi yang sama dengan Sagittarius, karena ya Sagittarius tuh lebih enjoy aja menikmati perannya sebagai Sagittarius, sebagai orang yang menghibur, karena ketika kita bisa menghibur orang lain dan orang lain itu merespek apa yang kita lakukan, atau lagi bisa mensupport apa yang kita lakukan meskipun hal-hal terkonyol gitu ya, jadi ya udahlah, respect aja gitu ya, respect abangku gitu ya. Jadi itu yang diinginkan Sagittarius, selalu di respect. Dan ya kalian akan tahu sendiri lah, dengan sendirinya Sagittarius akan melakukan apa ke kamu. Mungkin hal yang tidak terduga, ataupun mungkin kenapa bang Sagittarius suka banget sih berkorban, ya itu Sagittarius ya. Sagittarius tuh bukan lebih suka berkorban ya, tapi Sagittarius tuh lebih suka berjalan sesuai apa isi hatinya, karena Sagittarius selalu melibatkan hatinya daripada logikanya. Karena ketika kita berbuat sesuatu baik, ketika kita memberi sesuatu, tapi kita melibatkan logika kita melibatkan akal pikir manusia kita, yang kita dapatkan hanyalah buruk sangka, yang kita dapatkan hanyalah bisa dibilang praduga yang tidak tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kita dapatkan hanya sebuah negative thinking yang berlebihan, seharusnya itu tidak ada, tapi ya membuat kita selalu berpikir, kenapa sih kok gini, kenapa sih gini, kenapa kok kamu gak gini, kenapa gini, ini seperti ya, selalu memikirkan timbal balik yang seharusnya kita tidak perlu memikirkannya. Karena yang
bisa membalasnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kalian masing-masing yang memiliki agama kepercayaan lain. Ya, itulah sebuah pengorbanan. Terus Bang, apakah Sagittarius pernah ada di tahap bosen ataupun pernah ada di tahap benar-benar dia nggak mau lagi berkorban dengan orang yang sama? Jawabannya adalah ada. Terus bagaimana Bang tanggapannya? Terus bagaimana caranya untuk Sagittarius menghindarinya? Caranya adalah ya udah menghindar aja. Terus cara menjelaskan ke orang itu, bilang aja terus terang. Kalau orang itu sanggup menerima ke apa ya, ke terus terangannya Sagittarius ya bagus. Karena Sagittarius kan tipikal zodiak yang belak-belakan banget tuh. Sagittarius kan tipikal zodiak yang terus terang banget. Karena menurut Sagittarius tuh gak usah bertele-tele lah. Sagittarius gak suka bertele-tele, bercanda serius, bertele-tele. Jadi ya tergantung kalian mau macam mana kan, macam tuh ya. Itulah Sagittarius. Kalau kalian ingin menguji kesabaran Sagittarius, boleh kalian uji, tapi tidak boleh melebihi batasnya, karena manusia kan memiliki batas kesabarannya masing-masing. Kita bukan nabi yang selalu selalu sabar atas ujian manusia-manusia lain. Kita hanya manusia biasa yang mungkin iman kita pun naik turun, guys. Iman kita naik turun, jadi ya udahlah. Saling menghargai itu lebih enak, lebih enjoy, dan ya bisa dibilang gak merugikan satu sama lain lah. Terus Bang, sampai kapan Sagittarius berkorban? Apakah sampai Sagittarius mengorbankan impiannya juga agar impiannya itu tidak tercapai? Bukannya itu menambah kestresan Sagittarius? Ya, jawabannya ya. Sagittarius memiliki impian yang mungkin bisa dibilang sama dengan yang lain, apalagi di bidang seni ya. Sagittarius itu lebih suka. Terus sampai kapan Sagittarius berkorban? Ya sampai pengorbanan Sagittarius itu benar-benar dia berhenti. Sampai orang lain itu menganggap Sagittarius kok udah berhenti, si dia kok udah benar-benar cuek dengan bla 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 perhatiannya yang selama ini dia tunjukkan ataupun kecaperannya untuk mereka dia tunjukkan. Itu tergantung mereka sih. Jadi ya udah enjoy aja. Terus ada kalanya Sagittarius juga bisa menyerang. Tidak selalu Sagittarius tuh menahan emosinya, selalu sabar, selalu benar-benar mengerti perasaan orang lain. Ada kalanya Sagittarius menyerang ketika Sagittarius tuh hilang empati ke kalian ya. Ketika Sagittarius tuh benar-benar sudah nggak peduli kalian, nggak peduli posisi kalian tuh apa, nggak peduli, bisa bilang jabatan kalian tuh lebih tinggi daripada Sagittarius, udah nggak peduli itu, ya udahlah Sagittarius akan bisa banget menyerang. Mungkin menyerangnya bukan langsung ke main fisik ya, lebih ke sindiran, lebih ke apa ya, ketika kamu menyindir Sagittarius dan Sagittarius menyerang, lebih ke berani aja lah, lebih ke berani untuk melakukan tindakan apa yang kamu lakukan ke Sagittarius. Contohnya ketika kamu menghina Sagittarius, menyindir Sagittarius, dan Sagittarius pun akan berani dengan sendirinya. Jadi ya itulah manusia memiliki kesabaran tingkat masing-masing. Jadi nggak heran ketika Sagittarius tuh memiliki sifat itu. Kan Sagittarius juga manusia biasa guys ya, saya juga manusia biasa. Terus Bang, tapi kenapa sih Bang orang baik itu selalu dimanfaatin, apalagi kan Sagittarius ya, selalu saja mengalah untuk orang lain. Ya menurut Sagittarius kan lebih suka melihat orang lain bahagia juga. Dan mungkin kebahagiaan orang itu untuk menginjak-injak Sagittarius membuat dia bahagia, ya udah Sagittarius akan menikmati itu. Tetapi kalian jangan khawatir guys, karena ada masanya ya. Benar-benar ada masanya, waktunya sendiri untuk Sagittarius itu berhenti untuk peduli dengan orang tersebut. Karena menurut Sagittarius, kalau lama-lamaan orang itu dibiarkan, lama-lamaan orang itu menganggap Sagittarius itu remeh ataupun ya gak pantas untuk berada di satu pantar, buat Sagittarius tuh benar-benar gak dihargain, ya udah Sagittarius akan pergi dengan sendirinya dan membuat dunianya sendiri, dan membuat orang lain yang waktu itu orang yang membuat Sagittarius tuh merasa dikucilkan akan merasa iri. Karena dunia Sagittarius tuh asik loh guys, sebenarnya asik banget. Kalau kalian pengen tahu, kalian berteman dengan Sagittarius. Kalau kalian sudah benar-benar dekat, waduh, kalian akan selalu dilibatkan atas semua permasalahan Sagittarius, atas semua hiburan Sagittarius, atas semua kekocakan Sagittarius, dan benar-benar
akan semua kebodohan-kebodohan Sagittarius. Tapi ya tenang aja, Sagittarius akan membackup kamu. Sagittarius akan maju satu langkah ataupun dua langkah di depan kamu agar kamu tidak terlalu terluka, agar kamu tidak terlalu merasakan sakitnya. Karena Sagittarius lah akan menerima itu. Karena Sagittarius kan tipikal zodiak yang nggak suka melihat seseorang yang di dekatnya itu terluka. Jadi gak usah khawatir ya guys. Terus Bang, abang kok gini ya bang? Apa ya? Selalu menceritakan Sagittarius. Apakah abang nggak bosen tentang cerita Sagittarius gitu? Ya kadang-kadang bosen guys. Sebenarnya kadang-kadang bosen. Tapi kan ketika kita melakukannya dengan happy, enjoy, apalagi kita menguasai di bidang Sagittarius. Karena kan aku selalu ngambil contoh dari pengalaman aku ataupun sudut pandang orang lain ataupun ada orang-orang yang sering curhat pada aku kan Sagittarius kan terjadi tempat curhat tuh. Ada orang seperti itu ya udah kita bikinkan konten aja, kita buat materinya yang mungkin sama tentang pembahasannya dan contohnya kita ambil dari pengalaman. Ya mau percaya syukur, kalau nggak percaya syukur, yang penting buat aja, ini sebuah hanya hiburan aja, jangan terlalu terlalu baper tentang semua konten-konten aku. Ya udah anggap enjoy aja. Itulah kenapa seseorang lebih suka membuat apa yang dia mau, karena dia merasa dia menguasai bidang itu. Oke? Dan ini guys hasilnya ya meskipun sedikit, tapi nanti kita akan kita akan masak dengan ikan asin ya, biar rasanya tuh nggak terlalu pahit. Jujurnya aku nggak suka pahit guys, bener-bener nggak suka pahit. Jadi ya udahlah, kita campur aja nanti sama ikan asin. Dan masakannya seperti apa nanti kalau sempat aku bikinkan konten ini aku bikin konten. Oke, begitu cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat, dan semoga bisa menghilangkan rasa kegabutan kalian untuk melihat video-video seperti ini. Oke, thank you untuk kalian yang sudah nonton, like, comment, and subscribe. Thank you untuk kalian semua yang sudah support ya. Thank you untuk kalian semua yang sudah benar-benar stay by di channel ini. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana tanpa sengaja. Aku minta maaf. Ataupun kalian yang tidak paham dengan isi konten aku juga minta maaf, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku mengerti dan apa yang aku alami. Jadi aku minta maaf. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama dari sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.